Jadi tim ini kan memang sentral dari Bunda Novi. Kita nggak bisa ninggal keluarganya Bos Luki kan. Begitu Bunda Novi terkena masalah dan akhirnya berimbas sama tim sudah. Ya itulah kita nggak bisa ngomong ya, karena dalam kompetisi faktanya ketika kita main tim ini bagus, besoknya pemain ini kena kartu kuning. Tim seperti ini kita memang susah karena ya wis banyak faktornya. Jadi saya cuma bilang, kalau ini saya teruskan, percaya sama saya teruskan. Kalau tidak, saya berhenti sampai sini. Beban yang saya tanggung sampai sekarang. Jadi beban moral ini, logo ini terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Edisi sangat spesial kali ini karena saya akan mengupas terkait dengan salah satu tim kebanggaan arek-arek Malang, yakni Arema Indonesia. Saya sebagai pecinta sepak bola khususnya di Malang itu penasaran sakjane Arema Indonesia iki ono apa ora. Nah, terus kelanjutannya seperti apa Arema Indonesia itu kok rasanya kok jarang terdengar begitu. Nah, untuk mengupas lebih jauh saya mengundang salah satu mantan asisten manajer Arema Indonesia, Sam Dimas Yanuar Aditya. Siap. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema Indonesia. Panggilannya Samit ya. Oke. Ya. Mungkin sebagian supporter Aremania cukup familiar lah dengan Sam Samit ini karena sudah 5 tahun bergabung di manajemen Arema Indonesia, baik sebagai official maupun sebagai manajerial, kira-kira begitu. Ya, Sam, ya apa Sam? Arema Indonesia Sam, kabarnya ya apa Sam? Ya, kabar baik-baik saja. Baik-baik saja, baik-baik artinya ada persiapan, ada pemain untuk persiapan Liga 3. Ya. Jadi gini, kemarin karena kita sudah menyelesaikan Liga 3 Jawa Timur, jadi baik persiapan secara segala macam, ya memang kita kemarin ikut, meskipun hasilnya kurang bagus, tapi kita ikut. Peringkat berapa kemarin? Ya kita asal ikut gitu ya? Kalau kemarin itu karena ya kondisi semua banyak tahu, kita nggak ini ya, kita nggak usah banyak cerita yang segala macam. Kalau kemarin memang iya, kita asal ikut. Meskipun beberapa pemain itu memang dari Liga 1 kita ambil, tapi tetap aja hasilnya asal ikut. Jadi kita ini di Madiun, kita dapat grup 7 di Madiun. Itu 4 tim, kita peringkat 4. Lumayan, enggak sampai peringkat terakhir. Jadi 4 tim kita nomor 4. Jadi kita ini hasil cuman imbang 2 kali, sisanya kalah. Belum pernah menang sama sekali. Belum pernah menang. Jadi dicoba itu kita ya kalah tok, menangi mapping pindu. Kita menang cuma 2 kali, sisanya kalah terus. Itu faktor persiapan, faktor pemain, faktor finansial, faktor spirit atau faktor apa? Nah, kita ini kemarin kendala terbesarnya adalah fighting spirit yang nggak ada dalam pemain. Ini kita juga heran. Secara manajemen ya memang kita awal-awal persiapan itu susah. Jadi susah dalam artian ya wis opo onoi pemain sampai nggak kita bayar istilahnya, wis akhirnya yang penting kamu mau, tapi saya janji kompetisi kalian selesai gajinya dan segala macam. Nah, pada akhirnya kita realisasikan semua, tapi pemain ini setiap pertandingan ini drop. Ini drop. Ini yang kita nggak tahu dan sampai sekarang saya masih merasa trauma di tim ini. Kenapa sih? Gaji sudah kita selesaikan, semua kita selesaikan. Bahkan pemain pun kita kiper dari mantan Liga 1 loh, yang masih aktif. Itu kita masih belum bisa ngejar di pertandingan ini sampai terakhir itu kita nggak bisa ngejar. Tidak ada sosok yang disegani di tim atau seperti apa kira-kira? Mungkin iya, karena mungkin beberapa waktu kita ini persiapan dan dilema juga Mas, karena persiapannya mepet atau sudah standar sebenarnya? Persiapan sebenarnya standar, tapi faktor sosok itu yang kita nggak dapat itu memang iya ya, dari sosok Bunda biasanya Novi. Begitu. Jadi gini, dari tim ini kan memang sentral dari Bunda Novi. Kita nggak bisa ninggal keluarganya Bos Luki kan. Begitu Bunda Novi terkena masalah dan akhirnya berimbas sama tim sudah.
Kita nggak menutupi bahwa sekarang bos kita ini susah, kan? Kita nggak bisa menutupi kan. Tapi kita bagaimana caranya bertahan untuk bos kita juga gitu loh. Bahwasanya kita nggak habis, bagaimanapun kita harus berada di barisannya keluarga Tidar seperti itu. Sangat berdampak begitu ya problemnya iya. Jadi pemain dengar tahu problem iya. Kayak kita petingginya. Medsos ini kan cepat toh. Jadi medsos ini cepat dan kebetulan waktu itu berbarengan kita tur Jawa Tengah. Jadi anak-anak itu habis dari situ sampai kompetisi. Itu kondisinya. Jadi tim ini ada sebenarnya, kita persiapan normal, semua normal. Dan finansial selesai karena kita clear. Karena apa? Kemarin kita ini full sponsor, sisanya yang backup itu Mas Kris sama Mbak Ain. Dua sosok ini yang menyelamatkan Arema Indonesia di musim ini. Kalau saya sih angka ikut lah, saya cuma mengemai saja. Tapi yang bertahannya Arema Indonesia, meskipun kita dibully segala macam, itu perannya Mas Kris sama Mbak Ain, dua orang ini yang memang sudahlah bertahan. Bagaimana caranya, masalah dana kurangnya sponsor saya yang backup. Makanya saya megang, sudahlah kita jalan, ya udah jalan. Dan sebenarnya kita ngontrak pelatih juga Gus Nur yakin loh. Kita kiper ada David Arianto, mantan Persebaya, juga mantan Persikabo. Lah ini sebenarnya nggak elek-elek nemen gitu loh. Tapi karena fighting spirit itu hilang. Biasanya kalau Coach Gus Nur yakin itu pemain di strength lah. Pasti. Makanya saya bilang ini fighting spirit ini hilang kemana? Saya sampai sekarang heran. Jadi ada satu trauma bahwasanya saya sampai marah-marah setelah pertandingan lawan Tulungagung. Kamu tak janjikan bonus, main menang. Ya, kamu main seperti ini maunya apa? Saya sampai nangis waktu itu. Karena waktu Tulungagung itu kalau kita bisa ambil poin, kita ada asa lolos gitu loh. Tapi anak-anak habis. Fighting spiritnya tuh habis sampai sekarang. Ya. Apa ini ya kira-kira ya? Apa selain kalau finansial kan tidak ada masalah tadi? Nggak ada masalah. Motivasinya kira-kira belum digembleng seperti Arema yang dulu, kira-kira begitu ya? Iya, karena 5 tahun terakhir ini kan kita ini nggak bisa maksimal mengikuti kompetisi. Jadi setelah kita disupport Juragan 99 terakhir itu, terus setelah itu kan kompetisi beberapa kali mandek. Wah, itu juga membangkitkan dari situ juga ini. Nah, pemain kemarin itu sebenarnya pemain yang musim sebelumnya atau baru semua? Baru semua. Itu mungkin faktornya. Ya, betul. Karena gini, musim sebelumnya pemain itu sudah banyak dipinang klub lain. Karena kan kemarin karena kompetisi nggak jadi, lah tim itu sudah jadi selama 4 bulan. Nah, pada akhirnya sudah matang-matangnya loh, ada yang ke tim lain ini, nah kita dapat sisanya seperti itu. Ya itulah kira-kira salah satunya. Mungkin dari situ salah satunya juga itu. Artinya roh spirit Aremanya itu belum dapat belum dapat dan banyak hilangnya sih sebenarnya. Kalau saya lihat anak-anak ini hilang gitu loh spiritnya. Untuk sementara berarti tim sudah bubar ya? Tim ini sudah kita bubarkan, sudah kita berikan surat keluar, cuman secara online-nya kan beberapa pemain kan memang belum dapat tim. Jadi ya masih ada sama kita lah beberapa. Dan mereka sebenarnya juga masih mau, ya udahlah Mas, kalau memang tahun depan kita masih dipertahankan kita mau kok. Apapun Arema kita pertahankan, seperti itu. Arema Indonesia ini kita pertahankan. Seperti itu. Kompetisi lagi kapan sih? Kalau sesuai jadwal sih di medio Agustus September ini. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya kan, karena Liga 3 Nasional juga habis pemilu ini baru mau diputar. Biasanya berapa bulan ya persiapan dari kompetisi itu? Kalau menjelang kompetisinya? Hamin berapa ya? Kita persiapan ini 1,5 bulan sih. Mepet banget. Ya karena kan kita ngondisikan ini, ngepas lah. Itu pemain nggak diambil orang lain ya kalau hanya 1,5 bulan? Ya itu resikonya. Makanya kan ini dapat sisa-sisa dan itu kan pemain yang kemarin mau itu kita ajak gitu aja. Nah, Arema Indonesia itu apa enggak punya semacam tim binaan, semacam akademi atau diklat atau apa? Nah, diklat ini sebenarnya baru-baru ini kita galakkan. Ada ya? Ada. Jadi masih dalam pantauan Coach Gus Nur. Jadi anak-anak muda ini dari Malang Raya ini memang kita kumpulkan.
Jadi setiap Kamis sama hari Minggu itu ada latihannya usia 15 sama usia 17. Nah, itu sudah mulai. Oke. Nah, itu. Artinya itu kan bisa jadi bibit nanti ketika sudah siap masuk di Arema Indonesia gitu kan. Kedepannya seperti itu. Karena kan gini, kita ini kan juga nggak mau di Liga 3 terus. Nah, tadi saya mau tanya itu, masa sampai kapan di Liga 3? Masa Liga 3 abadi itu gimana itu? Sampai mungkin gini ya. Kita ini mau sampai lebaran monyet. Kalau dalam perjalanan kompetisinya masih seperti ini ya susah. Karena kita ini bukan lawan apa, kita lawannya terus terang kan lawannya federasi. Nggak bisa kita pungkiri. Apa hubungannya dengan federasi? Kalau tim siap kan aman-aman. Nah ini yang ya itulah kita nggak bisa ngomong ya, karena dalam kompetisi faktanya ketika kita main tim ini bagus, besoknya pemain ini kena kartu kuning, besoknya lagi ada yang kena sanksi. Itu kan sesuatu yang susah untuk dibuktikan. Hanya persepsi lah. Persepsi iya, tapi ya sudahlah. Makanya kan harus ada perubahan besar-besaran di kita sebagai manajemen dan ya seharus banyaknya legowo lah sebenarnya. Kalau kita ini main di Liga 3 kan kepingin naik, harus banyak legowo, itu aja. Banyak legowo artinya gimana? Tim lain. Tim lain. Bahwasanya Arema Indonesia iki ono. Oh, berarti Summit ini menduga ada banyak tim yang tidak rela Arema sampai lolos gitu. Iya, sehingga menggunakan banyak cara untuk menjaga dalam tanda petik gitu. Karena ketika main kita masuk aja, waduh, sini kepingin ini itu loh. Jadi gitu. Itu yang harus kita ini kali kan. Main ini harus rule of the game. Ayolah kita main bagaimana caranya main bola. Nggak usah lah sistem apa ya, seperti itu kompetisinya, nggak usah lah. Banyak kok sekarang, banyak di medsos juga kan. Banyak. Yang terakhir kemarin ini Liga 2. Nah, itu kemarin juga ada ribut. Nah, kayak gitu sebenarnya nggak perlu lah. Oke. Itu makanya sistem kita ini harus dibenerin dulu lah untuk mengelangkah yang ke depan itu loh. Baik secara kita dari manajemen ya secara dari federasinya bagaimana. Ya, tapi dari sisi Arema Indonesia sendiri untuk Liga 3 mendatang ada obsesi untuk ikut lagi atau gimana? Ya harus kan, dan itu jangan sampai sekedar ikut. Karena ya mau sampai kapan kita ada di sini terus, karena sebenarnya kan gini loh, Arema Indonesia ini kan ya punya basis supporter juga banyak banyak, dan kita pun ini sebenarnya juga masih ditakuti di kompetisi juga. Nah ya itu tadi kita ini bagaimana caranya mendatangkan investor yang bagus, kita atur manajemennya yang bagus ya, untuk target kita lepas dari itu aja sudah. Kalau untuk musim depan nggak bisa. Sudah ada pandangan itu investor? Selama ini ya kita kembalikan ke owner aja. Karena kan kalau kita ini kan setelah menjalankan tugas ya sudah. Kalau mau pakai saya ya monggo, enggak ya sudah. Gitu. Karena terus terang saya secara pribadi untuk masalah ke manajemen ini saya sudah mengundurkan diri secara pribadi. Karena apa? Ya sudahlah, saya kan sudah gagal nih. Sudah gagal. Tapi secara SK ya, secara SK ini memang belum dikeluarkan oleh manajemen untuk pengunduran diri saya ini, seperti itu. Ya, Mas Samit selama 5 tahun di Arema Indonesia itu sebenarnya dari sisi manajerial itu sebenarnya kuat nggak sih sebenarnya di Arema Indonesia itu, atau tersentral satu orang, atau seperti apa sih sebenarnya? Ya memang ini kan tim keluarga ya. Ya sebenarnya kalau dibikin kuat ya kuat sebenarnya. Buktinya kita 5 tahun ya dengan kondisi seperti ini selalu ikut fine aja. Cuman kesempatan itulah yang harus kita yang harus kita kejar terus. Itu secara itu sentral ya memang fan aja, karena ini tim punya keluarga, nggak bisa kita pungkiri. Nah di situ, jadi sentralisasi owner kita ya iya, dan manajernya juga putra dari almarhum, kita support dia juga gitu loh. Jadi secara manajemen sebenarnya tidak ada masalah, tinggal bagaimana cara ngaturnya aja ke depannya, itu aja sih. Sejauh ini pemain-pemain untuk yang kemarin Liga 3 kemarin ini misal sudah gabung dengan
tim lain tidak ada masalah karena mereka sudah secara kontrak sudah putus semua ya? Secara kontrak setelah kita gagal di Liga 3 kemarin sudah kita cut semua karena kan kita kontraknya per kompetisi. Jadi itu sudah. Tapi kalau semisal dia masih mau gabung membantu kita lagi di musim depan ya nggak ada masalah. Hubungannya dengan supporter seperti apa? Apakah juga dapat tekanan dari supporter? Mana nih tim hanya gini-gini aja itu kita gimana itu? Supporter memang iya, karena kan bagaimanapun mereka juga lelah toh. Suwe temen sih lihat telung ini terus kan gitu. Nah kita ini setelah tur Jawa Tengah hasilnya kalah terus pulang kita uji coba di Malang. Setelah lawan Lumajang kita tuan rumah nih main di Malang. Setelah lawan Lumajang kita ini di demo sama supporter. Oh sempat di demo ya? Di demo. Menekan di mana di lapangan? Di lapangan ini, lapangan Abdurrahman Saleh. Oh ya, didatangi sana. Didatangi ya memang kan kita tiketkan. Oke. Posisinya saya di demo ini akhirnya saya jelaskan. Tim seperti ini kita memang susah karena ya wis banyak faktornya. Jadi saya cuma bilang kalau ini saya teruskan percaya sama saya teruskan. Kalau tidak saya berhenti sampai sini. Saya kembalikan ke supporter, akhirnya mereka memahami. Nah, dewasanya supporter kita itu, ya wis lah, wis meskipun nanti hasilnya seperti apa, saya tetap dukung sampean Sam. Itu akhirnya kita ada ngobrol di situ, akhirnya ya sudah. Apapun hasilnya kita support sampean Sam. Kita di belakang sampean. Ini dewasanya supporter kita itu di situ. Ya memang ada tuntutan lebih untuk kita lolos, tapi dengan kondisi kita yang kemarin mereka oke lah. Saya kira wajar lah supporter begitu karena kan masa dukung tim-timnya gak beranjak-ranjak kan wajar sekali kan. Sebenarnya wajar. Dan kita juga ngerumangsani bahwasanya kok gini terus sih, kita ini mau sebaik apapun kok gini terus sih hasilnya itu loh. Ngerumangsani juga. Makanya kan alangkah baiknya ada investor yang lebih bagus lagi untuk menata tim ini ya monggo. Kalau saya pribadi loh ya. Biar sejauh ini belum ada persiapan apapun ya? Belum ada, karena kan sudah kita biasalah setelah kompetisi selesai kita vakum. Jadi kalau sudah kelihatan jadwal, 5 bulan lagi ada ini ya kita baru nata-nata lagi. Seperti itu. Ya, untuk pemain mungkin sudah adalah ya bidikan-bidikan untuk persiapan Liga 3. Ya Mas. Karena memang Liga 3 ini kan perjuangannya berat sekali. Setelah melewati zona daerah ya, Jawa Timur lah gitu. Jawa Timur itu sih ke nasional di Dumarem, regional, nasional, baru Liga 2. Itu panjang sekali loh. Itu panjang sekali, memang lebih berat dari Liga 2 sih sebenarnya. Berat ini menurut saya ini. Jadi Liga 3. Sementara dari sisi sponsor ya dianggap dalam tanda petik kurang menjual. Ini yang menjadi tantangan kan Liga 3 itu. Liga 3 itu ya kebetulan aja kita kan namanya Arema kan. Jadi masih ada lah sedikit-sedikit yang bantu kita untuk support kita ada. Tapi kalau tim lain waduh. Ya kocek pribadi berdarah-darah itu ya. Berdarah-darah. Oke. Jadi seperti itu. Ya kita memang kocek pribadi sebagian. Tapi kan dalam artian kan nggak nemen-nemen gitu. Daripada tim lain. Itu kayak gitu. Karena kita masih dipandang punya basis supporter yang besar, kita masih tim ini kan gitu. Iya, tapi gini, jadi sebagai warga Malang ya mungkin itu Arema main di Tulungagung kalah sekian itu kan gak enak didengar. Gak enak. Arema kalah di Tulungagung itu kan. Ini sebenarnya beban agak langka deh. Beban yang saya tanggung sampai sekarang. Iya. Jadi beban moral ini logo ini terlalu berat. Jadi saya mikulnya kemarin nggak kuat ya sudah, karena kan sudah bilang tim ini baik buruk adalah tanggung jawab saya, jangan menyalahkan siapapun kecuali saya. Saya sudah gawangi seperti itu ya, makanya ya sudah sampai traumanya sampai sekarang ini sih sebenarnya. Bahwa ini tim besar, kemarin juga nggak ada yang ngurus istilahnya untuk membackup kita benar-benar kayak kemarin itu ya sudah. Akhirnya ya tak bebankan sama saya, ya sudahlah saya itu. Selama ini Arema Indonesia itu mesnya di Tidar juga ya? Mesnya kemarin di Tidar, tapi kemarin kita ini dapat sponsor juga, jadi kita ini mesnya ada di ini Exitol Pakis.
Oh, daerah situ. Iya, kita nanti tiap tahunnya sudah bisa dapat tempat di situ. Itu pun dari donatur. Iya. Dari donatur yang memang mau bantu kita kayak gitu. Oke lah Sam Samit. Jadi apapun membawa nama Arema Indonesia, sehingga ini menjadi beban dan harapan tentu dari warga Malang lah. Di kancah Liga 3, kancah paling dasar, tetapi ya persaingannya sangat berat. Ya, berat banget. Sangat berat, masih panjang ibarat dangak itu. Waduh, terlalu melit untuk menuju yang liga atas. Aduh, ini membayangkan musim depan aja kita masih waduh, ya apa ya. Belum nyari sponsornya, belum pemainnya, macam-macam ya. Tapi insya Allah lah dengan spirit dan semangat bawa nama Arema, semua selalu ada jalan. Ya, semoga aja selalu ada jalan lah. Ya, saya ngikuti perjalanan Arema itu selalu ada kendala besar menghadang, tapi solusi ono gitu kadangnya. Betul. Ya, nggak tahu kenapa itu, karena mungkin ya nggak tahu, mungkin spirit dari seluruh masyarakat Malang, supporter, manajemen mungkin itu ya. Jika selalu saja ada jalan. Dan tentu saya berharap ke depan Arema Indonesia bisa berlaga lagi di Liga 3 dan tidak hanya sekedar ikut, tapi minimal lolos regional dulu lah. Ya, step by step harus lah. Ya, sahabat ABM Insight, diskusi saya dengan Mas Dimas selaku mantan asisten manajer Arema Indonesia, semoga manfaat. Kita support apapun Arema Indonesia telah menjadi salah satu catatan sejarah, telah menorehkan sejarah untuk Malang, untuk warga Malang. Dalam kondisi apapun tentu kita akan support atas nama warga Malang. Matur nuwun ya. Siap, Sam. Ya. Oke, sukses selalu. Oke, siap, sama-sama. Baik, dan semoga manfaat. Salam satu jiwa. Arema Indonesia.